Hi, hello everyone. This time I would like to present our new material. It is about application letter. Do you know how to play project? Nah, berawal dari pertanyaan yang penting ini, kita akan membahas tentang application letter. Bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, apakah kamu sudah tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, di sini tentu saja saya akan menjelaskannya di dalam versi bahasa Inggris. Oke guys, definition atau pengertian application letter or job application letter is a letter made and sent by someone who wants to work in an office, company, or certain agency. Jadi application letter atau job application letter adalah sebuah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang mencari pekerjaan pada sebuah kantor, perusahaan, ataupun agensi pekerjaan lain-lainnya. Oke, job application includes official letter. Jadi surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam surat resmi. Therefore, bahkan there are certain rules that must be considered in writing. Kan kita harus mengetahui aturan-aturan yang tertentu, maksud saya aturan-aturan tertentu yang mestinya kita ketahui di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tersebut. Okay, now writing an application letter. The following is a list of the information you should provide in your letter application. Jadi berikut adalah daftar informasi yang sebaiknya kamu lengkapi dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Okay. Number 1. If you are applying for a specific job, jika kamu melamar sebuah pekerjaan yang khusus, identify the job by title and state how you heard about it. Jadi kamu tuliskan, kamu identifikasikan pekerjaan itu secara lengkap, ya. Maksud saya pekerjaan yang posisinya, misalnya posisi pekerjaannya itu kamu tulis lengkap dan kamu beritahu bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Tapi if you are not applying for a specific job, tapi kalau kamu itu melamar pekerjaan dan pekerjaan itu belum kamu ketahui posisinya, nama posisinya, explain that you are seeking a particular kind of job. Jadi jelaskan saja kamu itu sedang mencari pekerjaan tertentu. And write the employer whether the organization has any opening for such job. Dan kamu tanyakan apakah perusahaan atau kantor tersebut menawarkan sebuah pekerjaan. Okay, number 2. List your qualification for the job in summary form. Jadi kamu tulis kualifikasi pekerjaanmu itu di dalam bentuk ringkasan sederhana, ya. Okay. Nah, if you are still a student, jika kamu itu masih seorang siswa atau mahasiswa, or a recent graduate atau baru tamat sekolah, maksud saya tamat sekolah atau tamat kuliah, and have had little experience dan mempunyai pengalaman pekerjaan sedikit, stress your education. Kamu tekankan pendidikanmu, ya. Nah, if you have been employed in a related field and emphasize your work background. Tapi jika kamu itu sudah bekerja pada bidang yang cocok untuk penawaran pekerjaan tersebut, yang sesuai, maksud saya, ya, kamu jelaskan dan kamu tegaskan tentang background pengalaman pekerjaanmu. Then refer the reader to the resume for other important detail. Nah, kemudian itu akan mempermudah pembaca untuk mengerti informasi detail tentang kalian. Okay, number 3. State where you can be reached and when you will be available for an interview. Nah, yang ketiga ini adalah kamu nyatakan di sana, di suratmu itu kamu tulis, ya, di mana dan kapan kamu bisa mendapatkan wawancara. Oke, next. Okay, now we are talking about part of application letter. Jadi sekarang kita sedang bicara tentang bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Oke, tentu saja dalam hal ini kita bicara tentang structure-nya, ya, atau struktur umumnya. Nah, number 1 atau nomor 1, your address, alamat surat penulis atau pengirim surat.
Second, the address of the company you are writing to, alamat perusahaan yang kamu tuju. Use complete title and address. Tulislah alamat dan nama perusahaan itu secara lengkap. Oke. Jadi untuk menulis alamat yang akan dituju harus jelas agar surat sampai dengan orang atau alamat yang tepat. Oke. Number 3. Always make an report right directly to the person in charge of hiring. Dalam menulis surat lamaran seharusnya langsung ditujukan ke orang atau alamat yang dituju. Oke. Nah, number 4. Nomor 4, opening paragraph atau paragraf pembuka. Oke. 5, middle paragraph atau body. Isinya adalah inti dari penulisan surat. Oke, number 6, closing paragraph atau penutup, paragraf penutup. Kemudian yang ketujuh atau number 7, signature atau tanda tangan. Oke. Untuk nomor 4 sampai nomor 7 kita akan jelaskan pada penjelasan berikutnya. Nah, ini penjelasannya ya. Oke, number 1 itu tadi sudah dijelaskan, your address, alamat pengirim atau penulis surat. Number 2, the address of the company. Ya, ini adalah alamat perusahaan yang kita tuju. Nah, tulislah nama perusahaan dan alamat perusahaan itu dengan jelas, jangan disingkat. Oke. Number 3, always make an report right directly to the person in charge hiring. Jadi kita harus usahakan menulis surat itu langsung ke orang yang kita tuju. Nah, supaya suratnya cepat sampai. Number 4, opening paragraph. Nah, pada paragraf pembuka ini, use this paragraph to specify which job you are applying for. Jadi kamu gunakan untuk menjelaskan dan menyampaikan jenis pekerjaan apa sih yang kalian lamar tersebut. Nah, if you are writing to inquire whether a job position is open, question it. The availability of an opening. Tapi jika kamu itu menulis surat lamarannya itu, maksud saya lamarannya itu kamu belum tahu apa yang kamu lamar ya, dan apakah perusahaan tersebut memiliki lowongan yang kamu lamar tersebut, ya pastinya kamu tanya dulu apakah perusahaan tersebut atau kota tersebut menawarkan sebuah pekerjaan untuk kamu. Oke. Tapi jika sudah tahu posisi yang ditawarkan dan kamu sudah tahu perusahaan tersebut atau kota tersebut menawarkan pekerjaan, sebuah pekerjaan, lowongan pekerjaan maksud saya, ya kamu menulisnya di surat lamaranmu. Oke, next. Middle paragraph, ya ini paragraf tengah atau bagian body ya, bagian badan. Number 5 ya. This section should be used to highlight your work experience, which most closely match the desired job requirement presented in the job opening advertisement. Jadi pada bagian ini ya, pada bagian middle paragraph ini kamu gunakan untuk menjelaskan pengalaman pekerjaanmu, tentunya yang cocok dengan syarat-syarat pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan melalui iklan. Don't simply restate ya. Don't simply restate what is contained in your resume. Jadi jangan sekali-kali kamu itu menyatakan ulang gitu. Maksud saya mengulang-ulang apa isi dari resume yang kalian punya. Nah, tapi berikan alasan yang kuat saja mengapa kamu itu cocok pada posisi yang kamu lamar tersebut. Oke? Nah, number 6, closing paragraph. Paragraf penutup. Use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. One possibility is to ask for an interview appointment time. Make it easy for the personal department to contact you by providing your telephone number and email address. Jadi pada closing paragraph ini kamu gunakan untuk meyakinkan pembaca suratmu itu bahwa kamu itu memang cocok untuk posisi pekerjaan yang mereka tawarkan. Kemudian satu hal yang penting, kamu kalau bisa janjian kapan interview ya, kapan dan di mana interviewnya bisa kamu dapatkan. Kemudian buatlah personal manager, maksud saya personal department ya, bagian kepegawaian
itu gampang menghubungimu dengan cara memberikan nomor telepon atau alamat email kamu. Oke. Number 7, always sign the application letter. Jadi, selalulah kalian tanda tangan surat lamaran pekerjaan kalian tersebut. Nah, enclosure untuk lampiran ya, indicates that you are enclosing your resume. Jadi, untuk lampiran itu menyatakan kalau kamu itu melampirkan resume kalian. Oke, next. Nah, ini adalah contoh surat ya, contoh surat application letter. Coba lihat bagian kanan saya, maksud saya ya. For Washington Boulevard, Detroit, M1 ya, M1 for MI 4814. Nah, ini adalah alamat penulis surat atau alamat pelamar ya. June 14 1999. Nah, ini adalah penanggalan, kemudian penanggalan surat, penanggalan surat yang maksud saya. Jadi alamat penulis surat dan penanggalan surat yang dibuat oleh pelamar tersebut. Kemudian bagian kiri saya, personal manager, ini adalah orang yang dituju ya. Personal manager Ladens Incorporation 4619 Draft Lane, Gary in 46409. Nah, ini alamat perusahaan, dan ingat adalah alamat perusahaan. Situ ada personal manager atau manajer personal ya. Kemudian Ladens Incorporation itu adalah nama perusahaannya. Kemudian 4619 Draft Lane, Gary, itu alamat perusahaan tersebut in 46409. Oke. Dear Sir Madam, yang terhormat Tuan atau Ibu. Nah, ini kita langsung saja ke orang yang kita tuju di sini. Tentu saja maksudnya Sir or Madam adalah personal manager. Oke. Paragraf pembuka berikutnya ya. Opening paragraph. The Detroit Free Press recently reported that Lawrence is constructing a new assembly plant near Gary. I would like to apply for position as foreman in the new plant. Jadi pada paragraf pembuka ini kita menulis media yang menawarkan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, kenapa kita harus tulis? Kita harus memberitahu kita mendapat informasi lowongan pekerjaan tersebut dari mana gitu ya. Oke. Nah, di sini dikatakan Detroit Free Press. Ini adalah media massa ya yang baru recently reported, baru saja melaporkan atau mengumumkan that Lawrence constructing a new assembly plant near Gary. Jadi di sini dikatakan Lawrence atau Lawrence maksudnya perusahaan ya. Lawrence sedang membangun pabrik perakitan baru di dekat kota Gary. Nah, di sini dikatakan I would like to apply. Saya ingin melamar untuk for a position, untuk posisi as a foreman in a new plant, sebagai mandor ya, mandor di pabrik baru tersebut. Oke. Nah, sangat jelas sekali ya paragraf pertama ini. Oke. Nah, paragraf yang maksud saya paragraf pembuka ya, bukan paragraf pertama, paragraf pembuka. Nah, paragraf yang bagian body atau bagian isi ya, middle paragraph. Di sini ditulis kita tentang keahlian kita, tentang pengalaman pekerjaan kita, tentang sekolah kita gitu ya. Nah, coba lihat. I'm recent graduate at Midland Community College in Detroit. Saya baru tamat ya, saya adalah baru tamatan yang baru maksudnya ya, dari sekolah tinggi Community Midland in Detroit, kota Detroit, with an associate degree in industrial engineering, dengan keilmuan di bidang teknik industri. In addition, nah sebagai tambahan, I have worked for the past 3 years on a part-time basis while attending Midland. Oke, jadi sebagai tambahan dia bilang saya telah bekerja untuk selama 3 tahun secara part-time ya
uh, kerjanya part time, maksudnya nggak full time ya. Ketika dia masih kuliah di Midland, and now on a full time schedule at Michigan Industries Incorporation, dan sekarang full time ya di industri Michigan sebagai as a special assignment worker, sebagai seorang pekerja yang bertugas, yang memiliki tugas khusus. Oke, kita lihat lagi. My duties require me to work closely with the plant foreman. Jadi tugas khususnya itu persis, maksud saya persyaratnya sangat cocok untuk bekerja sebagai plant foreman atau mandor pabrik ya, plant foreman ini. Oke, general foreman, mandor umum, and plant supervisor, dan pengawas perusahaan atau pengawas pabrik, bisa juga pengawas tanaman sebenarnya ini ya. And gave me extensive exposure, dan hal itu memberikan saya extensive exposure. Extensive exposure itu maksudnya pengalaman luas to quality control, terhadap quality control teknik, terhadap teknik kontrol kualitas and manufacturing process, dan proses manufacturing perusahaan ya. Okay, details of my education and work experience are contained in the enclosed resume. Jadi di sini dia mengatakan secara detail pengalaman kerja dan pendidikan saya, katanya itu saya lampirkan. Oke. Closing paragraph, pada paragraf penutup di sini ada katakan I will be happy, saya akan sangat senang to meet with you, bertemu kamu at your convenience, and provide an additional information you may need. Jadi dia katakan saya akan sangat senang jumpa kamu pada kondisi yang nyaman gitu ya, dan dia mengatakan siap untuk melengkapi informasi-informasi tambahan yang pihak perusahaan butuhkan. Oke. Nah, di sini dikatakan juga you can reach me either at my home address. Kamu bisa menemui saya di alamat rumah saya atau di jalur telepon ya. Nah, di sana ditulis 213-233-6312 during regular business hours, selama jam bisnis. Nah, kemudian baru yang ketujuh, ini adalah signature atau penandatanganan. James L. Nardinsky, ini adalah pengirim surat atau pelamar pekerjaan yang ada di contoh surat ini. Kemudian ada sincerely, itu adalah kata ekspresi hormatnya kita sebagai pelamar. Kemudian baru ditandatangani. Oke. Okay guys, I think it's enough, and I hope you can understand, yeah. I mean, you have understood, you have got what I explained about this material. Okay, thank you very much for your attention, and don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you.